kadang-kadang kita tuh suka bernostalgia dulu ketika kewenangan itu ada di kita, enak sekali, bla bla bla. Bagi saya enough. Ayo kita memulai dengan apa yang sudah menjadi kewajiban kita, karena daerah itu kan sejatinya hanya mengeksekusi tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nanti kebutuhan kurang lebih 1,5 juta orang yang akan hidup di IKN itu, kalau mengandalkan Sulawesi, kalau mengandalkan Jawa, itu pasti akan men-trigger inflasi yang tinggi sekali. Jadi sebagai orang Padang kebanyakan, sesungguhnya DNA saya itu lebih banyak DNA-nya entrepreneur, pedagang. Sebelum jadi pegawai dulu saya pedagang. Nggak taunya coba-coba masuk IPDN, lulus. Bincang Liputan 6 kembali hadir, tentunya masih selalu bersama dengan saya, Sheila Oktarina. Sahabat Liputan 6, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu tokoh yang punya latar belakang ini expert sekali di bidang pendidikan dan pengalamannya dalam mengelola otonomi daerah. Beliau juga mendapatkan sejumlah penghargaan dan tanda jasa. Kira-kira siapa ya? Penasaran nggak? Langsung aja kita bakal ngobrol dengan penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Akmal Malik. Bapak Akmal, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa, ini akhirnya kita ketemu ya. Senang banget loh ketemu sama Bapak loh. Terima kasih sudah diundang. Bapak kalau misalnya ngomongin soal Kalimantan Timur, apa nih? Satu kata pandangan Bapak tentang Kalimantan Timur. Daerah yang beruntung dengan sumber daya alam yang bagus dan akan berkontribusi besar untuk Indonesia di masa depan. Wow, luar biasa. Oke, kalau di sana nih Pak ya, dengan 5 juta hektar area tambang yang memang ada di Kalimantan Timur, ketika mengelolanya itu ada kesulitan apa sih Pak? Ya, kita tahu ada kebijakan negara memberikan konsesi kepada perusahaan-perusahaan dan juga ada PKP 2B, perusahaan-perusahaan tertentu yang diberikan kerjasama oleh negara untuk mengolah sumber daya alam. Karena pengolahan mining itu tidak bisa dengan UMKM, harus pemodal yang kuat. Nah, artinya sampai dengan sejauh ini 5,1 tepatnya itu dikelola oleh hampir 1.000 pemilik konsesi, ya 1.400 tepat pemilik konsesi dengan luasan yang sangat beragam. Secara umum kita bahagia dan berkah bagi Indonesia dan juga bagi Kalimantan Timur sendiri, karena tentunya pendapatan negara akan ada dan juga ada kontribusinya kepada daerah. Tetapi itu kalau pengelolaannya dilakukan dengan baik dan mengikuti kaedah-kaedah operasi tambang dan eksplorasi yang baik. Tetapi dalam banyak hal mereka yang pemilik konsesi kadang-kadang tidak sepenuhnya juga bisa mengelola konsesi yang diberikan oleh negara dengan baik, sehingga beberapa titik yang mungkin pengawasan tidak bagus akhirnya dikelola oleh secara ilegal oleh oknum-oknum tertentu. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Ya, secara umum 1.400 pemegang konsesi termasuk PKB 2B itu mereka justru memberikan banyak pendapatan lapangan pekerjaan, dan juga belum lagi mereka punya program pemberdayaan masyarakat, CSR. Tetapi sekali lagi saya katakan memang isu-isu yang sering muncul adalah dampak negatifnya. Sejatinya kita harus jujur, dampak positifnya juga ada. Kemarin terjadi terakhir bagaimana kebijakan kondisi meninggalnya beberapa anak-anak kita di eks tambang yang tidak ditutup kembali oleh aktivitas ilegal. Juga ada kemarin kita berduka ada warga kita yang meninggal karena kecelakaan karena kendaraan pengangkut tidak melalui jalur hauling yang seharusnya, tapi menggunakan fasilitas negara. Memang ada aturannya ya, tetapi ini menjadi dinamika yang harus duduk bersama antara negara atau pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tentang bagaimana kita mengelola agar pertambangan itu betul-betul memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Dari tadi hal yang disebutkan sama Bapak berarti kan memang itu menjadi sebuah concern ya, karena ada hal tak terduga terkait
kecelakaan seperti itu ya. Dan untuk sekarang ini apakah itu sudah menjadi revisi begitu untuk terkait pengamanannya, Pak? Ini kita berkait tentang kewenangan ya. Kita tahu Undang-Undang Pertambangan menegaskan bahwa kewenangan pertambangan itu mulai dari pengawasan, pemberi izin itu semua jadi dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam ini adalah Kementerian SDM. Nah, pemerintah daerah hanya diberikan kewenangan untuk memfasilitasi terbentuknya blueprint, namanya rencana induk kerja pemberdayaan masyarakat, ya, yang menjadi dasar nanti bagi perusahaan untuk membuat RKAB yang nanti disetujui oleh Kementerian Pusat. Nah, dalam konteks ini saya katakan tentu pasti ada miss di antara kewenangan yang dimiliki oleh pusat dengan daerah. Gitu. Contoh, kita tahu regulasi berubah dari waktu ke waktu. Berubahnya Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah tentang kewenangan yang berbeda. Dulu kewenangannya ada di daerah, kemudian sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja kemudian diambil pusat. Nah, tetapi dalam praktiknya tidak secepat itu. Dalam praktiknya ada transisi yang contoh seperti pengawasan. Dulu ada namanya pengawas pertambangan, inspektur pertambangan. 5,1 juta hektar, ya, konsesi sudah diberikan itu hanya diawasi oleh 34 orang. 34 orang saja. 34 orang saja. Inspektur pertambangan yang adalah matanya Kementerian SDM. Di Kaltim saja ya. Menurut saya ini sangat tidak memadai. Ya, akhirnya tentunya pengawasan, belum lagi apakah pengawasan sudah dilakukan belum dengan pendekatan yang smart. Contoh menggunakan drone atau menggunakan pemetaan spasial dan sebagainya. Kalau menggunakan motor ya nggak bisa lah 5,5 juta, nggak bisa. Nah, ini bagi saya kita harus duduk bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi persoalan seperti ini. Karena kalau pengawasan tidak maksimal, miss yang terjadi tadi pasti akan menimbulkan perdebatan yang panjang di masyarakat. Bagi saya harus ada tabayun, duduk bersama antara pemerintah pusat dan daerah membicarakan hal-hal yang belum selesai pasca terjadinya perubahan regulasi, terjadinya perubahan cara berpikir orang terkait dengan pertambangan. Kita semua sama ingin menghadirkan pertambangan itu membawa kesejahteraan masyarakat. Tetapi ketika dalam praktiknya ada terjadi hal-hal yang tidak seperti itu, kita duduk bersama dulu. Ya sudah banyak protes di masyarakat, tapi sekali lagi kami kan pemerintah provinsi itu adalah wakil pemerintah daerah di pusat di daerah, wakil pemerintah pusat di daerah. Kami wajib untuk menjaga kebijakan pusat. Tetapi kami pun harus menyampaikan aspirasi pemerintah daerah kepada pusat. Ini loh persoalan kita. Bagi saya sekali lagi tabayun, duduk bersama antara pemegang konsesi, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat pemegang kewenangan, itu sebuah keniscayaan. Gitu. Oke, tapi kalau tadi Bapak kan juga bilang di Kalimantan Timur itu sendiri adalah kaya begitu ya, banyak sekali tambang-tambang di sana. Dan di era otonomi daerah nih Pak, menurut Bapak, apakah di sana kabupaten atau kotanya ini sudah diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri Pak? Ya, Undang-Undang 23 Undang Pemerintahan Daerah sudah mengatakan kewenangan tentang perizinan perkebunan sekarang ada di kabupaten kota. Ya, perkebunan ya. Tetapi ya bidang pertambangan mineral itu memang ada di pusat. Kecuali non mineral kayak batu itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Bagi saya tidak mau berdebat kenapa kita harus membuka lagi nanti asbabul asbab kenapa perubahan kewenangan itu panjang lagi ceritanya. Bagi saya kita sami'na wa ta'na. Ketika kita bekerja dengan kewenangan-kewenangan yang sudah diatur sedemikian rupa, laksanakanlah kewenangan itu dengan tepat. Ketika terjadi persoalan-persoalan dalam implementasi kewenangan, kita duduk bersama. Ya, bagi saya, apakah daerah tidak memiliki keleluasaan? Ada keleluasaan. Ya, tapi sekali lagi, kadang-kadang kita tuh suka bernostalgia dulu ketika kewenangan itu ada di kita, enak sekali, bla bla bla. Bagi saya enough. Ayo kita memulai dengan apa yang sudah menjadi kewajiban kita, karena daerah itu kan sejatinya hanya mengeksekusi tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ya. Coba lihat apa makna dari desentralisasi. Desentralisasi adalah pelaksanaan urusan-urusan pemerintah daerah, urusan pusat yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Itu maknanya itu loh. Jadi kita hanya mengeksekusi. Memang ada fleksibilitas di dalamnya. Disinilah penting duduk bersama antara kementerian yang diberikan kewenangan oleh presiden
untuk mengelola urusan itu dengan eksekutornya. Ada 2 eksekutornya, satu pemerintah provinsi, satu pemerintah kabupaten kota. Sudah sejauh mana tidak akan sama. Kondisi di Papua berbeda, Kaltim berbeda, Jakarta berbeda. Jadi tidak ada sebuah yang yang sama. Jadi fleksibilitas menjadi sebuah keniscayaan. Oke. Nah ini kan bisa dibilang Kalimantan Timur sendiri adalah kawasan IKN. Ya, Pak, IKN termasuk dalam Kalimantan Timur. Oke, IKN ada di Kalimantan Timur. Dan ini kan ada 154.000 lubang bekas tambang dan 29.000 diantaranya ada di situ, di sekitar kawasan IKN. Nah, masalah yang ditimbulkan dari lubang bekas tambang ini pasti akan mengganggu. Apa saja nih Pak masalahnya? Saya ingin klarifikasi data itu dulu 154.000 itu mungkin titiknya mungkin ya. Tapi kalau saya menggunakan datanya Jaringan Advokasi Tambang Jatam itu ada 168. 168 area. Okay. Ada 10 di Berau, ada 111 di Kutai Kartanegara, ada 29 di Samarinda, ada 16 di Kutai Timur dan ada 2 di Kutai Barat. Saya hafal semuanya ini. Oke. Ya, karena saya sudah rajin turun ke lapangan. Ini spotnya. Ya. Kalau titiknya mungkin iya. Karena kan satu spot itu ada yang 3, ada 10, ada ratusan titik. Kan. Nah, itu yang dampak dari tadi saya katakan dulu kewenangan itu ada di daerah. Oh, oke. Sekarang kewenangan daerah. Jadi ada sebagian yang sudah menikmati kewenangan itu. Sayang dong, ini barang kan bagus. Digali-gali sedikit dia kemudian dijual dapat uang kan. Gitu. Nah, tapi kan sekarang kan konsesi ada di pemegang konsesi kewenangan ya, diatur oleh perusahaan. Ketika pemegang konsesi memiliki area yang sangat luas sampai 1.000 hektar, ada juga puluhan ribu hektar, dan mereka tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk mengawasi. Mereka menambang itu kan tidak seluruh wilayah 1.000 itu. Dia bagi di sini dulu, ya nambang di sini. Nah, wilayah yang lain dia mungkin tidak bisa ngawasi. Dikelola oleh orang lain secara ilegal. Oke. Nah, akhirnya muncullah titik-titik seperti itu. Itu untuk yang berada di 5,1 juta tadi. Tapi di samping itu juga ada penambang dilakukan di luar konsesi. Di mana itu? Di tanah masyarakat. Ya. Saya punya tanah 10 hektar, di bawahnya ada batu bara. Ya. Nah, ini yang saya katakan harusnya ada komunikasi antara yang punya urusan mengolah. Bagaimana dengan mereka ini? Itu tanahnya sendiri loh. Boleh nggak mereka menggali tanahnya sendiri? Secara hukum boleh-boleh saja, itu kan tanah mereka. Nah, persoalannya bagaimana mekanisme governance-nya, tata kelolanya, setelah mereka gali batu baranya, mereka jual kemana? Pasti kejual kepada penampung-penampung itu gitu loh. Nah, ini siapa yang ngatur? Daerah tidak punya kewenangan ngatur itu. Nah, ini yang saya katakan tadi miss yang harus kita dudukkan bersama. Akhirnya, dan itu jumlahnya banyak sekali. Catatan kita, teman-teman Jatam, itu 168 area. Ya, wow. Banyak sekali. Itu yang 195.000 itu mungkin titiknya. Ya, titiknya ya. Nah, bagi saya harus duduk bersama masalah ini. Ya. Kalau tidak, nanti cerita-cerita negatif tentang pertambangan itu muncul. Padahal juga banyak loh. Saya ingin katakan, sekarang ada teman-teman pemegang konsesi bergabung dalam PPM, FPPM, Forum Pemberdayaan Masyarakat. Ya, pemberdayaan masyarakat. Mereka memberikan dukungan kepada masyarakat sekitarnya. Saya sudah datang ke beberapa perusahaan, mereka ada yang sudah melakukan reklamasi, kemudian tanahnya itu dibikin sawah, ada 75 hektar dan sawahnya bisa produksi 3-4 hektar 4 ton per hektar, bagus. Ada yang membangun hortikultura, ada yang membangun lokasi wisata, ada yang membangun juga UMKM, bahkan ada yang membangun pisang dan lalu dihilirisasi. Banyak loh cita-cita positif itu. Saya contohkan saja di daerah Kutai Timur, ada sebuah pemegang konsesi, dia menanamkan sekian hektar pisang untuk masyarakat. Kemudian pisangnya dihilirisasi. Biasanya kita jual pisang cuma paling 2.000 perak satu biji pisang. Ini dengan lakukan hilirisasi dan diberikan bantuan fried dry, dan dia bisa jual ke Singapura dan Belgia tuh 25.000 satu biji itu dengan packaging yang bagus. Banyak. Saya besok insya Allah tanggal 24 menerima salah satu perusahaan yang memfasilitasi tentang hilirisasi produk itu, dan itu dibantu oleh perusahaan-perusahaan pemegang konsesi. Jadi saya katakan sesungguhnya banyak cerita-cerita bagus. Satu lagi di Berau, saya pernah datang di Berau kemarin kan, itu perusahaan yang ada di sana itu menyiapkan coklat, menanam coklat di eks tambangnya, dan coklat itu dikelola oleh masyarakat dan diproduksi menjadi sebuah coklat yang sangat enak. Nanti kalau ke Berau jangan lupa ya makan coklatnya ya. Siap. Enak sekali, ya, enak.
Nah, bagi saya banyak cerita-cerita positif. Oke. Cuma memang yang lebih banyak keluar tuh negatifnya. Kenapa? Butuh sebuah komunikasi yang berimbang berkaitan ini. Ada yang negatif dan ada juga yang positif. Jadi kita timbang-timbang lah dulu mana lebih banyak mudarat, mana lebih banyak manfaatnya gitu. Jadi bisa dibilang lahan eks tambang itu juga ternyata banyak manfaatnya untuk masyarakat, begitu ya Pak ya? Beberapa yang dikelola dengan baik ya, tidak semua ya. Saya nanti saat dibully lagi nih ya. Maksudnya tidak semua, ada juga menimbulkan masalah. Contoh meninggalnya anak-anak karena tidak diawasi dengan baik, banyak itu. Dan juga pengangkutannya melewati jalan-jalan yang masyarakatnya rusak. Ya seperti itu. Nah, tapi saya katakan eks tambang itu banyak juga yang sudah dikonversi ke pertanian. Saya contohkan salah satu perusahaan aja, saya nggak sebutlah namanya ya, di daerah Kutai Kartanegara Tenggarong. Mereka menanam bekerja sama dengan kelompok tani, menanam 10 hektar odot pakan ternak dan tumbuh subur. Kemudian dia jual dan hasilnya luar biasa, hampir 50 juta dia dapat sebulan. Maksud saya harus ada will yang baik mengolah eks tambang, tapi kan ini kembali kepada kultur pemerintah daerah dan kultur masyarakatnya. Pemerintah daerah harus melihat itu sebagai sebuah peluang. Saya sekarang lagi melakukan itu. Ya, saya sekarang mengajak ada SMK swasta di daerah Semboja, Kutai Kartanegara, untuk mengerahkan 300 siswanya mengelola eks tambang. Kita tanamin jeruk, kita bikinkan embungnya di situ, kita kasih sapi, dan sekarang mereka bahagia sekali sekolah itu. Nanti boleh lihat ke sana deh. Boleh. Cerita saya. Siap. Dan menjadi dulu sekolah itu tidak punya jurusan pertanian. Sekarang yang jurusan otomotif pindah semua ke pertanian. Kenapa? Ternyata bertani itu enak. Ya, dia menanam jagung, dia nanam jeruk, nanam pacong dan juga odot yang dia kasih sapinya. Dan akhirnya menurut saya bagus gitu loh. Jadi sebetulnya potensi untuk mengembangkan agrikultur di Kaltim itu dengan memanfaatkan eks tambang itu besar. Cuma masalahnya kembali kepada nawaitu pemerintah daerah dan juga masyarakatnya. Karena jujur, Kaltim itu tidak maksimal kultur agrarisnya. Jadi memang butuh sebuah dorongan-dorongan agar kultur agraris itu menjadi bagian dari pemanfaatan eks tambang. Oke, jadi jadi memanfaatkan anak-anak sekolah itu paling bagus. Nah, yes, generasi sekarang ya Pak ya. Kolaboratif pendekatannya, nggak bisa yang sudah jadi mereka sudah enak nambang itu nggak bakal mau. Tapi kalau menggerakkan anak-anak sekolah bisa. Wow, keren. Tadi Bapak memang juga sempat mention kalau memang suka terjun ke lapangan langsung gitu ya, menggerakkan anak-anak sekolah. Jadi apa aja sih Pak kira-kira yang Bapak sudah lakukan begitu ya? Tentunya memastikan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur tuh biar bisa merasakan manfaat dari aktivitas pertambangan di wilayah sana Pak. Gini, stigma banyak orang tentang Kalimantan Timur itu tanahnya tidak subur, ya, tapi bukan tidak bisa ditumbuhi, ya. Nah itu kenapa untuk menjawab, Kaltim itu tidak subur, kita mendorong sekarang sekolah-sekolah itu membuat pertanian secara smart farming. Sekarang kita lagi dorong sekolah itu punya greenhouse. Saya ingin tunjukkan kepada anak-anak sekolah, kalau kamu mau, kamu bisa nanam. Tidak harus di atas tanah yang menurut kamu tidak subur, walaupun itu semuanya subur. Ya. Kita sekarang banyak sekolah, saya sekarang dari sekolah ke sekolah, SMK itu saya dorong membuat greenhouse sayuran, kemudian buahan, bahkan asrama haji pun siap dorong bikin sekarang greenhouse, tumbuh anggur. Orang nggak percaya di atas lahan parkirnya asrama haji bisa tumbuh anggur. Saya tumbuhkan anggur di sana dan bagus hasilnya. Wow, ini harus dicoba ini kayaknya. Nanti kalau mampir ke Balikpapan, mampir ke asrama haji, kita punya 4 itu greenhouse yang anggurnya besar-besar. Jadi nggak usah menikmati anggur dari luar negeri yang pakai pengawet. Udahlah kita bisa kok. Nah, di samping itu juga saya mendorong sekali lagi anak-anak sekolah. Kuncinya adalah gerakan bersama. Ya. Dan yang paling gampang memobilisasi itu adalah anak muda. Dan mereka adalah bagian dari merubah mindset mereka untuk lebih care juga kepada agraris. Bahwasanya agraris itu menjanjikan kok. Ya menjanjikan, tidak hanya mining loh. Gitu. Agraris itu menjanjikan itu ya. Tapi dari data BPS ya Pak ya, Kaltim ini belum bisa memenuhi sendiri kebutuhan berasnya, gitu. Dan tentunya masih mengandalkan dari luar daerah. Nah, untuk mewujudkan ketahanan pangan, bagaimana Pak untuk Kaltim di masa depannya terkait beras itu sendiri? Ya tidak ada pilihan, harus melakukan ekstensifikasi.
Karena kalau sekarang kecenderungan terjadi penurunan luas lahan itu 5-10% dalam 10 tahun terakhir. Artinya ekspansi pertambangan terhadap pertanian itu memang cukup tinggi di sana. Tentunya itu berpengaruh terhadap tingkat produksi kita. Belum lagi juga sisi kualitas tanah ya. Pertambangan yang dilakukan di dekat-dekat sentra-sentra pertanian kita itu menyebabkan ada infiltrasi logam berat. Saya kemarin baru menguji ya gitu. Nah, ini menyebabkan produktivitas rendah, turun. Nah, ini yang lagi kita atasi sekarang untuk mencoba melindungi lokasi-lokasi pertanian kita. Itu ada di Babulu, Penajam Pasar Utara, ada di Kutai Kartanegara. Ini 2 daerah yang sentra dan juga dari Samarinda, sentra pertanian kita. Kita lagi melakukan proteksi, termasuk juga kondisi ketersediaan air. Kami bekerjasama dengan Kodam 6 Mula Warman sekarang membangun sentra-sentra pipanisasi. Karena kalau kita berharap dari ada 2 bendungan Talake dan Lambakan yang ada di daerah Pasir itu membutuhkan dana yang besar. Kami minta bantuan pusat sekarang. Tapi untuk sementara mengantisipasi kekurangan air, kami sudah membangun sekarang itu hampir 16 pompanisasi untuk air pengairan. Jadi kita berharap nanti kedalanya selalu adalah air. Kalau diambil air dari Mahakam, pertama jauh, yang kedua tercemar. Ya, jadi memang hal-hal seperti ini menjadi PR yang besar bagi Kalimantan Timur ke depan. Tantangan terdepan yang paling besar adalah ekspansi pertambangan yang sangat tinggi, kemudian juga terjadinya intervensi kimia ya terhadap produk pertanian kita. Jadi memang butuh gerakan yang bersama. Saya berharap pemerintah pusat juga ikut bersama-sama. Karena apa? Nanti kebutuhan kurang lebih 1,5 juta orang yang akan hidup di IKN itu, kalau mengandalkan Sulawesi, kalau mengandalkan Jawa, itu pasti akan men-trigger inflasi yang tinggi sekali. Jadi kita mencoba daerah-daerah buffer zone ini akan menjadi penyuplai kebutuhan untuk IKN nanti ke depan. Tetapi sekali lagi ini butuh komitmen yang besar. Keren. Bapak ini kan sebagai pemimpin yang memang bisa dibilang expert ya dalam mengelola otonomi daerah gitu loh Pak ya, dari PJ Sulawesi Barat terus dipindah ke Kalimantan Timur nih kan. Jadi memang di setiap provinsi ada tantangannya masing-masing ya. Ya, saya sebagai Dirjen Oda ya, pernah ditugaskan di Sulawesi Barat, itu daerah potensial. Cuma memang secara geografis memang ada kendala, saya harus katakan itu. Ini daerah memanjang, ya, jadi apit oleh 2 kekuatan besar, satu Sulawesi Tengah, satu lagi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, yang secara ini ekonomi bagus. Ya. Nah, celakanya daerah pinggiran mereka ini ekonomi lari. Yang daerah Pasangkayu lari ke Sulawesi Tengah, yang daerah Polman lari ke Sulawesi Selatan. Tinggal tengah-tengahnya nih. Nah, ini kan butuh sebuah kebijakan yang tidak mudah. Ya. Saya katakan memang merancang pemekaran daerah itu harus memperhatikan bagaimana integratif sebuah wilayah. Itu pelajaran saya dapat dari Sulawesi Barat, bahwasanya butuh effort yang besar untuk mendorong ekonomi Sulbar. Pilihannya adalah mengaktifkan jalur laut. Jalur laut, tapi itu tidak mudah. Ya, karena jalur udara juga relatif sulit, tapi bukan tidak bisa. Ini daerah bisa berkembang sepanjang jalur memanfaatkan ALKI 2 itu dioptimalkan. Nah, di Kalimantan Timur ALKI 2 ya, alur laut 2 itu juga berpotensi untuk mengembangkan ekonomi Kaltim, karena kan berhadapan itu, ya kan? Ya. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan alur laut, ya, ini bisa menjadi sehari itu hampir ratusan kapal loh yang lewat itu. Cuma lewat saja. Pertanyaannya, seberapa bagus pemerintah daerah, pemerintah pusat mendesain agar kapal-kapal itu ngisi air, ya, dan ada nanti pengisian BBM. Jadi tidak hanya Surabaya dan Semarang saja ngisi BBM, ngisi airnya di tempat kita dong, gitu loh. Sehingga kecipratan juga lah di daerah-daerah sepanjang ALKI 2 ini. Nah, bagi saya itu potensi sesungguhnya harus ada kolaborasi. Memang perbedaan di kedua daerah ini mungkin Sulbar fiskalnya kecil, ya. Tapi bukan tidak mungkin bisa berkembang. Kaltim fiskalnya besar, ya, karena punya mining, gitu kan. Tapi sekali lagi kalau pelajaran dari saya dapat dari 2 daerah ini, itu fiskal bukan segala-galanya.
kuncinya adalah kreativitas dan komitmen Ya. aktor-aktor yang ada dalamnya, baik pelaku ekonomi, pemerintah daerah atau pemerintah pusat, agar bisa meng-create sebuah gagasan-gagasan yang men-trigger pertumbuhan yang begitu. Itu pelajaran saya dapat. Oke, luar biasa ya. Ada pelajaran juga dan memang ada prosesnya juga ya Pak. Tadi Bapak Pastinya. bilang, karena tidak mudah, tidak dengan waktu yang instan juga Tidak begitu. butuh Ya. perencanaan yang panjang. Betul. Oke. Nah, di Kalimantan Timur sendiri ini Pak ya, kabarnya desa-desa yang ada di sana ini mulai bertransformasi ya untuk menuju lumbung pangan dan tentunya untuk menyokong kebutuhan para penghuni IKN di masa depan yang ada di sana nih. Konsepnya seperti apa Pak? Iya, harus ada kemandirian dulu. Oke. Bagi saya secara fiskal sesungguhnya tidak ada kendala bagi beberapa daerah yang menjadi buffer zone-nya IKN. Sebutlah Kutai Kartanegara. Itu 2 digit loh. APBD-nya hampir Wow. 11 triliun di atas. Samarinda, Balikpapan, PPU. Mungkin PPU agak kecil ya, 1 digit ya. Tetapi bagi saya harus ada kolaborasi antara daerah-daerah ini. Ya. Contoh, Kutai Kartanegara itu dia connect loh ke PPU. Connect ke PPU. Dan kedua-duanya adalah basis untuk pengembangan pangan, sentra pangan. Hanya kendalanya adalah bagaimana kedua daerah ini bisa berkolaborasi membangun irigasi. Karena kendala ada air. Iya, iya. Kendala air. Sinergi begitu Nah, ya. sekarang memang kita mendorong, saya berterima kasih pada Pangdam dan juga dari TNI membantu kita untuk mempompanisasi. Tapi itu kan sifatnya cuma sebentar. Jangka panjang tidak tidak eco friendly ya. Karena kita menyedot air dari bawah ya. Sebetulnya yang butuh adalah mengoptimalkan ada namanya bendungan Talake dan bendungan Limbakan. Itu bisa mengairi dua kabupaten ini. Dan itu kalau kita laksanakan nanti di daerah yang selama ini yang di pangannya bertransformasi kemudian menjadi sawit, itu bisa balik lagi. Saya pernah diancam oleh salah satu petani, Pak PJ kalau tidak menghadirkan air juga, ini sawah-sawah saya tanami nanti sawit semua. Tapi saya bilang kita nggak bisa salahkan mereka, karena memang kendalanya itu. Nah memang butuh pendekatan-pendekatan yang persuasif. Saya rajin datang memberikan bantuan pupuk dan juga bibit ya. Dan juga saya bersyukur teman-teman pemegang konsesi pertambangan, perkebunan itu juga rajin kok memberikan bantuan kepada desa-desa itu, sehingga desa-desa ini bisa bertumbuh menjadi sentra-sentra penyuplai kebutuhan pangan. Kaltim itu ketergantungannya tinggi sekali dari Sulawesi, beras, sayuran, ya itulah yang lagi PR kami sekarang untuk mencoba mereduksi harga-harga itu agar inflasinya terkendali. Itulah kami melakukan sekarang pasar-pasar penyeimbang, ya ada 12 itu kita siapkan sekarang. Tetapi ini butuh desain yang lengkap dan harus butuh ada kolaborasi antara semua kabupaten kota dengan provinsi. Kendalanya adalah orkestrasi yang baik. Kuncinya orkestrasi yang baik. Pusat, provinsi, kabupaten harus enak bergerak di satu gerak yang sama. Betul. Komit untuk menghadirkan ketahanan pangan. Kalau gerak-gerak sendiri anggarannya habis tapi nggak kelihatan. Harus satu visi dan misi begitu ya. Oke, baik. Bapak, di Kalimantan Timur ini kan juga sama ya, nanti bareng-bareng 27 November ini akan mengikuti Pilkada serentak 2024. Ini persiapannya di sana sendiri, animo masyarakatnya seperti apa Pak? Alhamdulillah kemarin kita bergerak dari Pileg kemarin ya, itu terjadi peningkatan partisipasi yang cukup signifikan. Yang dulu hanya 67, 73, sekarang kemarin kita sampai pada 79, hampir 80%. Alhamdulillah ya. Dan kita berharap semangat yang sudah terjalin bagus kemarin ketika Pileg dan Pilpres itu juga menular ke pilkada kita. Kita targetkan juga sama 79-80% lah partisipasinya. Nah, konsekuensinya penyelenggara dan ini adalah KPU, Bawaslu tentu harus kita support. Saya sudah berkunjung ke 10 kabupaten kota, mulai dari Makam Hulu sampai ke Berau sudah berkunjung semua. Dan saya sudah melihat semua sudah running well. Memang ada beberapa kondisi yang tidak biasa, seperti di daerah Makam Hulu, itu karena pergerakan logistik kan harus melalui riam-riam yang sebesar itu, sungai. Jadi saya minta agar tidak satu pun suara masyarakat yang nanti rusak, kita bungkus dengan plastik, dan kemudian setiap kotak suara kita kasih pelampung. Jadi kalau jatuh ke sungai masih bisa terselamatkan. Gitu loh. Jadi 2 untuk Makam Hulu, Kutai Barat itu semua kita kasih pelampung. Dan semua yang paling tidak ada di Indonesia adalah di Kaltim, semua petugas
KPPS kita asuransikan BPJS. Wow. Ya, ini hanya di Kaltim Oke, loh ya. mantap. Dan semua juga saya minta semua kepala daerah kasih vitamin. Jadi semua kita kasih vitamin dan kasih BPJS. Dan ini mungkin kayaknya di Indonesia cuma kita loh Kaltim melakukan itu. Karena kita sangat menjaga agar demokrasi kita lebih berkualitas. Ya. Kita ingin para pahlawan-pahlawan demokrasi yang bergerak di ujung tombak itu mereka bisa nyaman, sehat, ya tidak kejadian lagi seperti Pileg waktu 2019 yang lalu ya, yang banyak yang sakit dan sebagainya. Itu kenapa vitamin dan juga BPJS kita kasih semua. Oke, di sana juga ada beberapa kabupaten ya yang ikut pilkada dan memang kan besar di sana kawasannya Pak. Ini untuk situasi keamanannya seperti apa? Alhamdulillah, walaupun oleh Bawaslu kita dimasukkan kategori 5 rawan, tapi sungguhnya rawannya bukan keamanan. Rawannya justru karena pergerakan, karena luas. Ya. Dan rawannya juga dikhawatirkan karena partisipasi akan rendah, karena kan area kita sampai 15 juta hektar. Kaltim itu 15, sekian juta hektar wilayahnya, luas sekali dan banyak wilayah remote. Ya, tapi kita berkolaborasi dengan Forkopimda untuk yang pergerakan ke sungai, ke laut, kita mengandeng teman-teman dari Angkatan Laut, ya, darat juga bantu dengan heli nanti, ya, dan sebagainya. Insya Allah kita akan support habis-habisan teman-teman penyelenggara. Mantap sekali. Kita agak mundur nih Pak tadi pembahasan yang sempat saya tanyakan sebelum menjadi penjabat di Kalimantan Timur, tadi juga sempat di Sulawesi Barat. Begitu tadi memang udah di-spill sedikit ya sama Bapak ya. Dan di sana juga kawasan yang bagus begitu. Tapi kalau bisa Bapak kasih tahu nih perbedaannya gitu ya di Sulawesi Barat dan juga Kaltim nih apa Pak? Pastinya tadi saya katakan Sulbar kondisi geografisnya memanjang ya. Kaltim banyak memiliki potensi mining, sumber daya di Sulbar agak kurang. Tetapi sebetulnya kedua daerah ini bisa berkolaborasi dengan baik dengan memanfaatkan. Dia disatukan oleh Selat Makassar loh. Jadi alur laut Alki 2 itu ya, Alki 2. Itu kalau kedua-duanya bisa memanfaatkan, di tengahnya juga ada kepulauan namanya Pulau Bala Belakang. Pulaunya lebih dekat ke Kaltim, ya kan, walaupun itu miliknya Sulbar. Nah, kalau ini dikelola menjadi kursi wisata, ini wisata yang premium. Bagus, kita punya next Maldives di sana itu. Sudah ke sana. Bagus-bagus Pak di sana Pak. Sangat bagus. Nah, memang saya bilang gini, kalau daerah seperti itu kita punya Kaltim kan punya juga Derawan, kita punya juga Maratua. Itu jangan menjadi wisata murahan. Harus mahal. Maaf saya katakan banyak wisata kita hanya datang membawa sampah, pulangnya nggak dibawa sampahnya lagi. Nah, justru dengan meng-create wisata-wisata premium seperti ini akan nilai tambahnya akan lebih tinggi. Ya, bagi saya antara Kaltim dan Sulbar itu bisa membekerjasamakan Bala Belakang menjadi sebuah kawasan wisata premium berdua bersama. Karena pasti sumber daya yang akan datang pasti banyak dari Kaltim nanti nih. Karena kan income per kapitanya lebih tinggi dari Kaltim. Dan karena dekat dari Kaltim juga, kerjasama menjadi sebuah keniscayaan untuk membangun daerah. Gitu. Keren, jadi makin penasaran nih pengen jalan-jalan ke sana juga, sekalian pulang kampung gitu Pak ya? Ya monggo, nanti kita antar ke Banjar. Oh siap. Lewat PPU kan? Oh iya, Penajam Pasir Utara, oke. Bapak, ini kan mendapatkan beberapa penghargaan ya dari tanda jasa Bapak juga nih apa yang sudah memang Bapak lakukan. Banyak sekali penghargaannya, Satya Lancana Karya Satya, kan terus ada Kartika Pamong Praja juga. Ini kalau boleh kita kenal ya Bapak lebih dekat, karena kan tak kenal maka tak sayang, tahu Pak katanya. Ini dari dulu memang Bapak cita-citanya ada di birokrat seperti ini kah? Atau mungkin ada keinginan lain nih waktu dulu? Enggak, saya menjalani hidup saya aja. Oh ya? Sebagai orang Padang kebanyakan, sesungguhnya DNA saya itu lebih banyak DNA-nya entrepreneur, dagang. Sebelum jadi pegawai dulu saya pedagang. Nggak taunya coba-coba masuk IPDN, lulus. Wow. Lulus itu, jadi saya akhirnya mengatakan ini hanya jalan hidup, saya jalani aja. Dan kuncinya dimanapun Anda berkarir, dimanapun Anda bertugas, serius dia bilang itu. Kunci itu saja. Ketika kemudian almarhum ibu mengatakan, udah kamu fokus jadi pegawai. Ya saya fokus jadi pegawai. Saya nggak jadi pedagang, tapi berdagang juga sih kadang-kadang. Gitu. Karena jiwanya nggak bisa dibohongi ya. Tapi artinya berdagang dengan cara yang benar. Gitu, kan. Artinya gini, jujur negara ini kan belum cukup. Mohon maaf ya, belum cukup baguslah memberikan reward terhadap kerjanya.
gaji pegawai yang kecil. Maka rata-rata saya sarankan buatlah PT Omega. Tahu nggak PT Omega? Usaha menambah gaji. Oh, oke. Ya artinya sepanjang itu tidak melanggar etika-etika kita berprofesi. Tidak ada halangan kok. Boleh kan pegawai negeri punya kontrakan? Boleh. Boleh dong pegawai negeri punya rumah kos? Boleh. Sepanjang itu dilakukan cara yang benar. Ya. Jadi dengan kekuatan ekonomi yang tidak kaya-kaya banget, ya kita bisalah tidak tergoda. Karena kan godaan di birokrasi kan tinggi sekali. Ya, kita pegang uang, kita pegang kekuasaan, ya. Tapi kalau kemudian kita pegang uang yang banyak, sementara kita nggak punya uang, ini kan kondisi yang sangat ini sekali. Maka bagi saya ingin katakan kita jalani hidup kita, karena garis jatuh begini, tapi pastikan kita bisa memenuhi kebutuhan kita secara proporsional aja. Oke, ini tadi Bapak juga sempat mention beberapa kali gitu ya, di mana generasi Z, Gen Alpha sekarang gitu ya, anak-anak SMK yang memang digerakkan gitu ya. Ini kan memang potensial sekali ya, karena memang masa depan nanti yang megang adalah generasi-generasi mereka gitu, Gen Z dan juga Gen Alpha. Kalau Bapak melihat di sana sendiri gitu ya, untuk generasi-generasi mudanya nih seperti apa? Kaltim itu komposisi penduduk generasi milenial dan generasi Z itu 53%. Wow. Penduduk Kaltim sekarang mengalami bonus demografi. 53% adalah milenial dan generasi Z. Ketika kita tidak mempersiapkan mereka, ya nanti mereka akan tumbuh menjadi generasi yang hanya mengandalkan mining saja. Makanya transformasi, bagaimana mereka nanti menjadi benteng untuk menjaga lingkungan, benteng untuk menghadirkan ketahanan pangan. Mereka tidak hanya mengandalkan di sisi pertambangan, harus ada transformasi ke entrepreneurship. Saya selalu bilang, hadirnya IKN di Kalimantan Timur itu adalah kesempatan emas untuk bertransformasi dari mining ke entrepreneur, ke jasa. Karena dengan ada IKN nanti itu akan tumbuh sektor-sektor jasa yang besar nanti. Nah pertanyaannya, siapa akan memainkan ini? Apakah sudah datangkan lagi dari Jawa? Apa sudah datangkan lagi dari Sulawesi? Bagi saya ini kesempatan bagi anak muda untuk Anda menjadi tuan di rumah Anda sendiri. Nah inilah bagian hal seperti ini yang menurut saya komitmen yang harus kita optimalkan. Oke, boleh dong kalau gitu Bapak kasih pesan-pesan nih untuk generasi milenial dan Gen Z mungkin Pak? Oke. Silahkan. Untuk milenial dan generasi Z yang ada di Kalimantan Timur, this is your time. Ini kesempatan Anda untuk bertransformasi menjadi pemilik seutuhnya di Kalimantan Timur. Tanpa Anda mau bertransformasi, percayalah, nanti Anda tidak akan menjadi tuan di daerah Anda sendiri. Demikian. Keren, apalagi kita harus menjadi tuan di tanah kita sendiri gitu ya, menjadi aset putra daerah di sana gitu. Ini tapi ada yang menarik nih, Bapak sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ternyata putra kelahiran Kabupaten Darmasraya. Iya. Ini kabupaten hasil pemekaran ya. Ini boleh diceritain sedikit nggak sih Pak perubahan positifnya setelah Darmasraya menjadi kabupaten sendiri begitu ya? Saya tuh orang bersyukur sekali lahir dan tumbuh sampai dengan sekolah menengah pertama di Darmasraya. Karena ini daerah masa depan. Ini daerah yang tumbuh karena akulturasi budaya yang berjalan dengan sangat bagus. Saya orang percaya proses itu menentukan hasil. Darmasraya adalah proses akulturasi antara saudara-saudara kita yang dari Jawa bertransmigrasi ke sana. Hampir 50% penduduknya adalah Jawa. Dengan penduduk lokal yang notabene dari Minang. Gitu. Nah, proses akulturasi ini berjalan dengan sangat bagus. Sehingga boleh dikatakan itu daerah menghadirkan orang-orang yang nasionalis percaya. Kenapa? Kita terbiasa duduk berdampingan dengan teman-teman dari Jawa, dengan suku lain. Nah inilah yang menurut saya potensi yang juga akan bagus di Kalimantan Timur. Kaltim itu 32% adalah etnis Jawa. Oh, oke. Ya, 27% etnis Bugis, 22% etnis Banjar, 9% etnis Dayak, 5% kurang 5% adalah etnis Kutai. Melayu, ya, dan sisanya adalah campuran yang lain. Ini adalah kesempatan luar biasa. Saya belajar dari Darmasraya sebagai daerah yang mengalami akulturasi yang cukup bagus. Dan ini kalau Kaltim mampu melewati proses akulturasi dengan baik, makanya Pak Presiden memilih Kaltim sebagai IKN kan, karena proses akulturasinya bagus. Ini modal yang luar biasa bagi kita untuk bertumbuh menjadi Indonesia.
Ini modal yang sangat bagus bagi kita untuk mengatakan, yes, inilah NKRI ya sesungguhnya. Itu kenapa saya bangga lahir di daerah yang proses akulturasinya berjalan dengan baik. Saya tidak masalah ya. Bangga sekali, luar biasa, keren. Aduh, rasanya masih pengen ngobrol banyak sih sama Bapak ya. Tapi ada Mbak terakhir nih, sesi terakhir nih. Saya mau challenge Bapak nih, boleh? Oke. Ini ada games namanya Pilih Satu Jangan Galau. Oke. Jadi Bapak harus jawab cepat nih Pak ya. Oke. Oke. Sudah siap Pak? Oke. Boleh. Bapak silakan memilih satu, jangan galau. Kopi atau teh? Teh. Paddling atau jet ski? Jeski. Asam padeh atau sambal gami? Asam padeh. Seafood atau vegan? Vegan. Trail atau off-road? Trail. Trail. Tambang atau swasembada pangan? Swasembada pangan dong. Wow. Film action atau kolosal? Action. Action. Bertani atau berpolitik? Bertani. Mantap sekali jawabnya Ya. bertani ya. Oke, kita kupas nih. Tadi Bapak kopi atau teh, pilihnya Teh. Teh. Kenapa Bapak suka teh? Saya tidak terlalu suka dengan kopi karena kan saya kembung. Tapi Asam lambung. jujur di Kaltim itu saya bisa minum kopi kalau kopinya Liberica. Oh. Hanya ada di Kaltim itu daerah Oke. di daerah Kutai Kartanegara. Ya, ada kopi Liberica. Itu lebih kecil itunya. Tapi kalau Arabica, saya ampun. Sama. Oke, next paddling atau jet ski tadi milihnya? Saya pilih jet ski. Sekarang karena butuh speed. Kalau untuk healing, bagus paddling. Oh. Kalau lagi galau ya, bagus ski paddling. Oh. Tapi kalau ingin lagi spirit, saya jet ski. Nah, di sela-sela kesibukan Bapak gitu di sana Bapak masih sempat ngejalanin hobi? Pasti Sabtu Minggu. Oh, satu Ya, minggu. sekalian juga besok kita ada event lomba paddling. Keren. Ya, saya keren. Indonesia. Kita lagi bikin event besok. Asam padeh tadi milih. Asam padeh itu kan karena saya dibesarkan dengan ikan yang ditanpa santan. Saya ngurangi santan sekarang. Asam padeh itu dia cuma cabai, kuah air, kunyit, daun kunyit, kemudian asam jawa, udah itu aja. Saya bisa bikinnya kok. Mantap. Seafood atau vegan tadi? Vegan dong. Vegan. Suka banget sayur-sayuran Sayuran, tadi. ya. Oke. Sayur apa Pak yang paling suka? Mushroom, Oh, jamur. Jamur, ya. Tadi trail atau off-road? trail dong. Trail. Ya, saya Oh, udah masih naik motor? khatam, sangat masih. Oh iya? Iya. Saya dulu kan pemotor saya. Oh, di sana pun di Kaltim pun masih Benar-benar kalau menuju lokasi-lokasi yang tidak bisa dijangkau saya pakai motor. Tapi kalau di Sulbar saya pasti ke motor. Biasanya saya main di Bogor. Lokasi saya kan di Bogor mainnya. Oke. Di Cisadon. tambang atau swasembada pangan. Wah, dengan mantap menjawab swasembada pasti dong. pangan pasti ya. Oke. Film action. Saya Suka action. Suka action. Film apa yang paling Bapak suka yang Saya maksudnya masih memorable? bintangnya Denzel Washington atau Equalizer aku suka, saya buka. Equalizer 1, 3 aku nonton semua. Kemudian Jason Statham juga aku nonton semua. Oh, gitu. oke. Oh dulu Mel Gibson suka Patriot. Gitu. Bintang itulah gitu kan. Suka ya. Bertani atau berpolitik? Ya petani dong. Bertani ya Karena gini, pasti. ada dua jenis usaha di dunia itu yang tidak pernah matinya. Satu bisnis energi, kedua bisnis pangan. Di antara dua ini, saya lebih milih pangan. Orang bisa hidup tanpa listrik, tapi nggak bisa hidup tanpa nasi. Iya. Betul ya, kalau nggak Makanya itu nggak pangan kenyang ya nggak makan. adalah masa depan dunia. Wow, Karena pangan dulu adalah akan masa bertambah depan. terus. Penduduk bertambah terus. Sementara Tuhan tidak pernah menciptakan tanah lebih dari sekarang, kecuali reklamasi. Reklamasi juga bisa menghadirkan pangan. Ya kan? Makanya saya bilang masa depan Indonesia itu pangan. Ya. Jadi Pak Prabowo itu udah benar, sangat benar. Kita harus support itu. Ya. Oke, terakhir, ini terakhir Oke. banget nih ya, janji-janji. Iya. Nggak ngasih challenge lagi, nggak. Oke. Ada nggak sih moto hidup untuk Bapak? Saya sih pikir gimana ya, bekerja yang terbaik aja. Just do the best. Just do the best. Ya, Oke. do the best. Kemudian, ya kalau sekarang ya, saya tuh menghindari konflik-konflik. Menghindari drama-drama. Drama biar ada drama Korea aja. Biarlah jadi domainnya Korea aja sinetronnya. Menghindari drama, hidup yang sehat aja. Iya. Oke, itu sih memang penting sekali ya. Baik, kalau gitu terima Oke, kasih banyak ya. Bapak Akmal Mali, senang sekali bisa ngobrol. Kita bisa tahu ternyata ya visi misi Bapak tadi memang udah jelas sekali. Tadi beberapa kali juga disebutkan bahwa harus duduk bersama tabayun bareng untuk menyelesaikan sesuatu hal karena tidak mudah gitu ya, butuh proses dan butuh sinergi yang bareng-bareng gitu ya Pak ya. Dan terakhir juga just do the best, lakukan yang terbaik. Wah, Bapak keren banget sih. Dan terakhir juga saya mau nagih, nanti kita bakal langsung cek jalan-jalan bareng ke sana. Boleh. Pak. Oh, oke. Saya tunggu saya kalau bisa, nanti kita bikin podcast lah. Oh, oke. Di Boleh kalau itu. Balikpapan nanti saya urus semua. ya. Siap, Nanti oke. kita lihat kan nanti saya punya beberapa greenhouse
dan juga ada nanti X tambang kalau mau nih. Kalau bang isu lingkungan ya, saya sembunyikan lokasi itu. Karena bagi saya itu sebagai campaign saya. Campaign saya tunjukkan before dan afternya. Before-nya itu betul-betul bopeng kayak borok-borok itu. Hijau merah warna airnya kan. Sekarang warna airnya pH-nya udah 7. Oke, baik kalau gitu. Wah, seru sekali. Nah, mulailah para politisi datang sana. Politisi kan sebegitu. Ketika semua udah selesai, politisi datanglah. Ya, nggak apa-apa, kita aja yang kerja. Siap kalau gitu sekali lagi Bapak, terima kasih sudah berbincang. Oke, sahabat liputan6.com, itu dia tadi obrolan kita di Bincang Liputan 6 bersama dengan penjabat Gubernur Kalimantan Timur Bapak Akmal Malik ya. Semoga bermanfaat karena banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dan pesan-pesan untuk teman-teman kita nih milenial dan Gen Z. Jangan lupa, kita harus menjadi tuan di tanah rumah kita sendiri. Yaudah kalau gitu akhir kata saya sudah Bincang Liputan 6, Sheila Oktarina pamit mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dan sampai jumpa.